Allah hanya menunjukkan ini dia laporan dosa kamu sebenarnya, tapi untungnya kamu sudah bertobat di dunia dan Allah menerima tobatnya. Kata Allah, sekarang semua ini aku hapus seketika. Langsung terdelete, langsung dibuang ke tong sampah, udah hilang. Allah lempar ke neraka, sudah berakhir di situ. Itulah dosa-dosanya, dan dia dipersilahkan masuk surga karena dia sudah dihapus dosanya oleh Allah SWT. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ada waktu-waktu di mana doa kita dikabulkan langsung oleh Allah tanpa dihijab, langsung tahu proses. Di antaranya adalah waktu hujan. Jadi makanya kalau pas hujan turun, segera minta ampun kepada Allah, segera minta rezeki kepada Allah. Apa saja yang kita rasakan sulit, pokoknya menangislah di situ. Segera Allah beri solusi umat ini supaya umat ini nggak selalu gaduh. Semoga dihadirkan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang soleh sehingga benar-benar Allah memberikan solusi yang terbaik untuk bangsa ini. Ya gitu. Jadi kesempatan teman-teman, pas hujan sudah langsung ambil wudhu, langsung sujud, langsung doa kepada Allah. Doa khusyuk, insya Allah. Apapun yang kita hadapi, itu waktu paling mustajab ya. Di antaranya juga kita bangun tengah malam, ya, menyongsong fajar dengan tahajud kita. Insya Allah dengan cara itu Allah jamin doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Alhamdulillah. Ya, pertanyaan yang dikirim oleh teman-teman, apakah dosa-dosa yang dilakukan di dunia setelah kita bertobat nanti Allah perlihatkan? Teman-teman rahimahumullah, ada sebuah riwayat yang sahih. Di situ diceritakan bahwa begitu seorang sudah akan dihisab, Allah tunjukkan kumpulan dosa-dosanya itu. Karena kan kadang-kadang manusia kalau nggak direview, nggak merasa berdosa. Allah tunjukkan nih, ya Allah, ternyata ada dosa-dosaku yang kecil-kecil banget ada di sini juga. Padahal yang besar-besar, yang kecil-kecil aja kelihatan dia. Dia berkata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Ya Allah, kok banyak banget ya Allah. Waduh, akhirnya dia berpikir, waduh, nggak mungkin aku masuk surga karena terlalu banyak dosanya. Ternyata Allah hanya menunjukkan ini dia laporan dosa kamu sebenarnya, tapi untungnya kamu sudah bertobat di dunia dan Allah menerima tobatnya. Kata Allah, sekarang semua ini aku hapus seketika. Langsung terdelete, langsung dibuang ke tong sampah, udah hilang. Allah lempar ke neraka, sudah berakhir di situ. Itulah dosa-dosanya, dan dia dipersilahkan masuk surga karena dia sudah dihapus dosanya oleh Allah SWT. Al-an qad ghafartu lakum. Sekarang aku tunjukkan kepada kamu bagaimana aku mengampuni dosa-dosamu karena kamu sudah bertobat kepadaku, kata Allah. Begitulah teman-teman rahmatullah, cara Allah mengampuni dosa-dosa. Makanya jangan bakhil baca istighfar. Nabi sendiri setiap hari baca istighfar minimal 100 kali, minimal 70 kali. Apa sih beratnya? Duduk aja, duduk sambil memandang hujan. Ya Bang Jody ya, memandang hujan, baca istighfar, astagfirullahaladzim. Ya itu, jangan berniat mengulangi lagi dosa-dosa itu. Sudah, tinggalkan. Bye-bye dosa, bye-bye setan, bye-bye setan. Katakan setiap hari, bye-bye setan, no way for you. I am with Allah now. I am special. My life, all, everything for Allah, not for you setan. Go setan, go away. Katakan itu. Kita akan menjadi pribadi yang istiqomah, konsisten. Insya Allah dengan cara ini kita akan menjadi pribadi yang teguh dan kuat, insya Allah. Abi, apakah di surga ada ibadah seperti sekarang? Ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal teman-teman. Ad-dunya daru amal wala jaza. Dunia ini tempat beramal, tidak ada balasannya. Wal akhiratu daru jaza wala amal. Dan akhirat adalah tempat balasan, tidak ada amal. Jadi di akhirat itu nggak ada amal teman-teman. Kalau beramal sekarang, nggak bisa kita minta izin, ya Allah izinkan aku ingin menambah amal di sini, ya Allah ingin baca Quran, ya Allah 1 halaman aja. Kata Allah, no, closed, nggak ada lagi di sini. Loh, ngapain di surga Pak Ustadz? Di surga bersenang-senang, Masya Allah. Bosan Pak Ustadz? Allah cabut bosannya. Semua menyenangkan di surga, nggak ada bosan di sana. Di dunia kita makan es krim, kalau 1 gelas senang kita. Tapi coba kasih 1 ember es krim, pasti bosan kan? Nah gitu. Nah di akhirat nggak ada bosan teman-teman. Semua akhirat menyenangkan. Itulah dia. Jadi nggak ada amal, nggak ada. Makanya kalau ingin beramal sekarang, Pak Ustadz, aku kalau baca Quran dikit-dikit Pak Ustadz. Kenapa? Nanti aku baca di surga sisanya. Nggak ada orang baca Quran di surga. Sekarang baca yang banyak aku masuk surga. Nah sekarang kita berjuang masuk surga. Masuk surga dulu. Jangan kemudian nanti
aku setel yakin sudah masuk surga. Belum, kita berjuang dulu dengan sungguh-sungguh. Makanya kita harus maksimal sekarang beramal. Di akhirat gak ada amal lagi. Yang di surga bersenang-senang, yang di neraka diazab setiap hari, dihancurkan, gak ada istirahat sama sekali. Karenanya ayo beramal sekarang dengan sungguh-sungguh. Pak Ustadz, kapan tuh orang zalim diazab Pak Ustadz? Ada 2 tahap. Kalau mereka di dunia dimudahkan berbuat dosa dan sulit beramal, sulit berbuat baik, itu azab sebetulnya. Itu azab Allah sebetulnya, secara tidak langsung. Azabnya apa? Mereka tidak pernah menemukan kebahagiaan berbuat baik. Mereka tidak pernah menemukan kebahagiaan bersama Allah. Mereka tidak pernah menemukan kebahagiaan baca Quran. Nggak ada. Mereka nggak kebahagiaan itu. Mereka sibuk dengan dosa, kezaliman, maksiat, dugem, mabok, zina, itu aja. Itu semuanya azab sebetulnya. Azab tahap pertama. Setelah itu mereka diazab lebih parah lagi. Boleh jadi di dunia Allah hancurkan dia seperti Allah pernah menghancurkan Fir'aun, Allah pernah menghancurkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, ya, kaum Lut. Nah, boleh jadi begitu. Tapi itu DP azab. Nah, bukan adabnya langsung. Mengapa? Karena setelah itu Allah akan lunasin di neraka. Di kuburan Allah lunasin lagi. DP tahap kedua di kuburan. Setelah itu pelunasannya di neraka selama-lamanya. Nah, itulah teman-teman rahmatullah. Bedanya dengan orang beriman lain. Kalau orang beriman taat pada Allah, dia itu di dunia misalnya dikena musibah, bencana, kemudian itu pencucian dosa. Sakit misalnya, pencucian dosa. Di kuburan nanti kalau sudah bersih nggak kena sisa kubur. Tapi kalau masih ada dosanya kena sisa kubur. Tapi itu pembersihan dosa. Sampai di akhirat nggak kena neraka. Kenapa? Karena sudah hapus di kuburan. Kalau ternyata masih banyak dosanya, ya terpaksa mampir di neraka dulu untuk menyucikan dosa-dosanya. Begitu sudah bersih, masih ada iman, sebesar atom imannya masih ada, Allah angkat dari neraka, baru masuk surga. Karena di surga tempatnya orang-orang yang bersih dari dosa. Itulah proses pencucian dosa bagi orang beriman, sekalipun hanya punya iman sebesar atom, masih ada harapan masuk surga. Ya itulah teman-teman rahmatullah tentang cara Allah menghukum orang-orang zalim. Pak Ustadz, apakah kalau baca Quran harus dengan artinya? Teman-teman rahmatullah, cara membaca Quran. Pertama, bacalah Quran tanpa terjemahan supaya kita menikmati Qurannya. Ini ada waktu khusus. Caranya baca dengan tartil, dengan irama. Tadi seperti Ananda Aditya Daule itu baca seperti itu namanya tartil. Sesuai dengan irama masing-masing. Makanya masing-masing orang Allah kasih irama. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, dengarkan irama para imam Masjidil Haram. Beda-beda kan? Ada yang melengking seperti Sudais, ada yang nyantai seperti Mahir. Jadi itu masing-masing Allah kasih. Nah, kita Allah dikasih irama oleh Allah masing-masing. Makanya baca dengan irama masing-masing, dengan nikmatnya sendiri. Itu namanya membaca. Jangan sibuk dengan terjemahan. Jangan. Pokoknya baca Qur'annya. Nah, itulah cara membaca yang baik. Nikmati dengan iramanya. Karena Al-Quran ini firman Allah sebentar. Dan baca bahasa Arabnya. Baca yang bahasa Arab. Nggak ngerti Pak Ustadz, nggak apa-apa. Karena seperti kita bersenandung. Coba bersenandung misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, ini kita bersenandung, nikmat sekali. Kan banyak lagu-lagunya yang kita nggak ngerti, tapi kita menikmati. Senandungnya kita nikmati karena kata Nabi apa? Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk umatku yang tidak bersenandung dengan Al-Quran. Senandung itu bagian dari baca Quran. Karena dengan bersenandung, dia bisa meletakkan yang panjang adalah panjang, yang pendek adalah pendek, yang dengung adalah dengung. Itu bersenandung. Makanya baca Quran harus bersenandung. Kita pernah mendengar cerita tentang suara Nabi Daud yang membuat angin terdiam, burung-burung terdiam karena senandungnya. Nah sama, di zaman Nabi ada seorang sahabat bernama Abu Musa al-Asy'ari. Allah kasih suara yang indah. Nabi sampai bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari, laqad u'tita mizmar min mazamir ali Daud. Engkau telah diberi suara oleh Allah seperti suara Daud. Begitu Nabi senang. Jadi kita baca tanpa terjemahan. Bersenandunglah dengan Al-Quran. Nikmati itu Quran. Tengah malam. Makanya kalau kita tengah malam salat tahajud, itu silahkan berlama-lama membaca Quran. Semakin berlama-lama semakin indah tuh salat tahajud. Makanya dibolehkan kita buka Quran. Boleh. Ya apalagi sekarang sudah ada semacam standing Quran. Kita bisa baca. Ya Allah, mudah sekali. Teman-teman rahimakumullah. Ya, insyaallah Allah mudahkan. Kita bisa menikmati baca Quran. Nah, setelah itu beri waktu khusus untuk memahami kandungannya. Caranya gimana? Sandingkan antara terjemahan dengan tafsir ringkasnya. Jadi terjemahan ada tafsirnya, misalnya tafsir ringkas. Kalau jangan tafsir panjang-panjang dulu, tafsir ringkas aja dulu. Nah, untuk memberikan pemahaman awal gitu. Terjemahan belum mampu, belum cukup terjemahan. Ada tafsir ringkasnya. Nah,
Maka caranya gimana? Ini waktu berbeda. Namanya ibadah memahami. Setiap 5 ayat baca terjemahan, baca tafsirnya. Besok 5 ayat lagi baca terjemahan, baca tafsirnya. Jadi bedakan, jangan digabung. Kalau digabung nggak akan pernah menikmati Quran. Nah itulah dia Allah. Kalau yang pertama tadi itu pahalanya apa? Pahalanya per huruf karena kita membaca bersenandung. Kalau yang kedua ini pahalanya apa? Pahala memahami. Beda lagi. Itu ibadah lain lagi. Nah itulah teman-teman Allah cara kita supaya kita bisa menikmati Al-Quran. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahmatullah, Abi Amir sekarang sedang di proses pembangunan masjid ya, kami di lokasi. Nah ini bagian basement, ini bagian basementnya. Nanti di lantai 2-nya langsung ke pelataran masjidnya. Nah ini membutuhkan karena ini diperkirakan memuat sampai 4.000 santri, 4.000 jemaah. Jadi insya Allah cukup besar biayanya. Sahabat Allah teruskan berinfak, berbagi untuk pembangunan masjid Fat Al-Hakim di pesantren Fat Darut Tafsir, dan mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, sedekahkan, wakafkan, Allah akan ganti 700 kali lipat seperti Allah janjikan. Man bana masjidan faqad bana baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid maka dia telah membangun rumah di surga.